Yang menarik sebenarnya Lukas Jadipin. Iya. Dia mau ambil Suyo free? Ya, Suyo free tanpa adanya Lukas. Oke. Karena kita udah sering lihat ya, kayak Lukas ini merupakan jawaban ketika adu objektif dengan Sasuke. Iya, Tapi pertanyaannya ya, gimana kalau ditawarin Matilda? Matilda. Kayaknya jangan sih band Matilda sekarang. Untuk karena pertukaran jadi banyak banget om. Ada Iya. Suyo, Matilda. Soalnya kan ini Manu di band, terus Hilda juga di band. Johan kan masih ada. Studio-nya di band. Ditawarin Matilda. Wah, ditawarin Matilda. Kalau Matilda dikasih, Kalea. Khalid kan nanti buat lagi hostnya. Khalid Kalea, Kakak. kakak. Khalid Kalea, ya. Bahkan Cusin pun sebenarnya prioritasnya udah langsung. Ya masih cusin harusnya. Matilda berarti buat lagi hostnya. Matilda toh? Oh, Matilda Kalea. Matilda Poveus bisa. Karena seperti kita tahu, Diren juga main karena Kalea. Justru yang pertama kali kita ngeliat di SPS ini kan gak Wow. ya? Wow. Power pick untuk Wow. Sujin. Oh, langsung Sayap. jawab cusin ya. Wow, tapi pemilihan yang cukup cepat untuk Hayabusa. Berarti kayaknya nggak enak ya sama Matilda ya. Mending Kalea nggak sih? Nah. Kalea, itu dia. Iya. Malah aku merasa Matilda yang bisa diambil sama tim Liquid kalau begitu. Widih ya. Matilda Alpha, Matilda Alpha, yes, plus setuju. Matilda Xbox. Matilda Export ya. Waktu muncul pertama kali kan Widi sama Favian mainnya Matilda Export. Ya, atau Matilda dengan yang jangan jungler, yang lain juga bisa. Mau isi di Gold Pen Granger masih ada. Setuju, Grangernya dulu nih. Yep. Boleh banget. Atau kalau memang dia mau tipikal yang kayak sama Matilda gitu, belakang aja. Power pick sih. Power pick ya ini. So, Gak perlu ya, kita singkirkan Matilda mungkin dari pilihan. Aku malah berpikir kayak Granger juga nggak harus diambil-ambil di atas gitu loh. Kayak Nggak perlu banget ya. somehow ya Iron masih ada Moskov, Beatrix, ada cowok juga kan salah satu optionnya. Yap. Dan manusia ungu Diren. Puvius. Yap. oh, iya. Ini berarti pendekatannya sudah agak beda nih. Kita nggak bisa bilang ini template, karena ini sudah melenceng cukup jauh gitu loh. Ya. Dari yang sering kita lihat ya. Ya. Benar-benar. Ini udah adaptif banget ya. Betul. Yang Joy yang, di match awal tadi Joy-nya agak jarang bisa terlihat. Joy muncul terus. Tapi ini power sih. Om. Ini emang power pick sih, walaupun kalau ngeliat dari segi top pick di jungle, Joy ini udah mulai tergeser, bukan hilang ya. Ya tergeser aja gitu. Tergeser aja. Kayak secara prioritas sudah bukan Joy. Kan dulu kita lihat Suyo, Joy. Sekarang kayak udah ke Iya, Hanzo. Iya, Hanzo masih ada. Benar? Meskipun nggak mungkin kepake. Iya udah ada dua-duanya juga. Betul. Jungle-nya, tapi ya memang hero nyaman ya seperti apa yang kata Lip juga. Gue ngeliat dari farming speed-nya aja udah kelihatan. Ini dia master banget lah di Dan Joy. juga ini ya kalkulasi damage-nya ya. Kalau kasih damage, timing masuk Siap. sih. Gue suka banget. Gak kena rugi dia tadi. Tapi masalahnya gini, RJ Hoshi mereka kebawain Kalea ini sebagai nomor. Yang kita tahu biasanya mereka kebawain ini buat EX Villain. Iya. Jadi harusnya agak sedikit beda. Mungkin mau lebih aktif di 2 menit awalnya kali Om. Ya lebih memastikan bahwa nanti Sujin akan bisa membuka ruang farming. Walaupun nggak harus turtle ya, karena balik lagi Hayabusa objektifnya beda nih sekarang. Tapi follow up-nya siapa? Parsha. Aku suka Marsha kalau mau follow up-nya si Kalea ya. Kalau enggak, Tora juga oke. Ya, atau bahkan bisa di gold lane-nya juga. Betul. Aku merasa malah Ararak yang kayaknya mau bawain Granger-nya kali ya. Ranger. Soalnya kalau ngomongin tadi 2 menit awal tuh, gue rasa Goldman gak ikut team fight. Oke. Dia perlu Nomor yang Granger. Granger B yang oke. Dadah. Dan berarti ya menyuguhkan Moskov, Yap. menyuguhkan juga Beatrix. Harus hati-hati dengan Moskov yang kemarin split push ya. Iya, itu juga jadi salah satu faktor kemenangan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Betul. Tapi anarki pick duluan kan. Dia Iya. second ya kan. Dia pick duluan harusnya. Ya, anggap mereka ambil Beatrix juga nih. Untuk Toy. Beatrix or Moskov. Beatrix ya mungkin yang akan ditukarkan dengan Moskov. Karena menurutku ya kalau misalkan kita ngomongin damage deal, Kalea butuh loh damage dealer yang burst gitu. Burst, yes. Dia butuh banget yang burst. Karena dia sambil lompat ke atas, itu bisa nerima damage. Wow, dikasih kah? Buat Moskovnya ke tim Liquid ID. Cecil. Moskov atau Beatrix dua-duanya bisa loh. Iya, oke. Tapi kalau Moskov lebih butuh item aja kan. Iya, cuma butuh waktu lah lebih tepatnya. Harus sabar dikit ya. Dan jatuhnya harus memperkuat empatnya Liquid nih. Yap. Karena udah kelihatan Chow dan Chushin. Berarti apa yang bakal diberikan untuk Ara? Karena menurutku di sini Hylos pun masih available. Yap, atau Badang. Oh, ada. Tapi nggak setebal Povius ya. Nah, Moskov itu dia Moskov. Nah itu gue bilang kalau misalkan gak diambil Araki, gue rasa Liquid pasti ambil. Iya, edit juga. Wow, Ada edit. stay tune di depan kita ya. Dan crowd control dari tim Liquid ID ini banyak banget. Crowd control 4 hero. Yap. Alright, dan last pick dari RRQ Hoshi adalah Bruno. Safety. Untuk Toy, main aman, main range, mau menangin laning juga sepertinya. Tapi game yang kedua, RRQ mereka harus bangkit tentunya.
untuk bisa menyamakan setidaknya kedudukan, atau tim Liquid mereka akan justru lebih konsisten untuk menuju ke match point terlebih dahulu. Dan ya, kita akan melihat game yang kedua bersama dengan kedua caster kita, Ranger Mas dan David. Let's rock the Lebanon! Alright, thank you so much untuk para panelis kita. Wow, ternyata kalian yang berpindah tangan kali ini. Mungkin agak cukup trauma ya, karena Arakio di match yang pertama, game yang pertama, dia tenggelam oleh Tsunami Slam. Dan kali ini, Nevin, ini akan menjadi satu poin yang sangat mahal kalau Liquid kembali lagi mengamankan poinnya. Karena akan ada match point untuk tim Liquid. Iya, masalahnya mereka membawa banyak sekali efek sisi atau crowd control, jadi akan sangat mengerikan kalau misalnya tidak bisa dijawab oleh Arakio Hoshi. Bakukah Arakio membawa game ini untuk mereka atau Liquid mendapatkan match point-nya? Teddy Sidor saya mana tepuk tangannya? Let's go to the lead down. Wow, jadi untuk game yang kedua membuka match point bisa diamankan oleh tim Liquid ID karena kembali hadirnya Joy dengan Desa Fabian yang tadi di game sebelumnya mendapatkan perfect objective, dan itu bakal jadi satu hal yang berpengaruh sangat besar, apalagi sekarang menghadapi Hayabusa juga dari Sarasa Sujin. Berbeda dengan Fanny ya, di game sebelumnya untuk Hayabusa mungkin akan jauh lebih mudah untuk bisa ngedapetin space-nya karena ada Quad Shadow, ada Shadow Kill juga. Bisa dibilang lebih safe untuk escape, tapi itu tidak akan menentukan apapun sampai nanti kita lihat dari 2 menit yang pertama. Tapi kalau misalnya yang aku lihat ya, di sini ya, ini kalau pakai Bruno masih lebih oke untuk bisa menghadapi sosok dari seorang Joy. Kenapa? Dia masih targeting. Beda dengan adanya Granger. Granger kan dia arah mainnya. Iya, iya. Dia akhirnya shot. Kalau dari sini miss, ya udah itu yang akan menjadi sebuah masalah. Tapi kalau misalnya selama, kalau dari sosok seorang Bruno Toy-nya ini berhasil memberikan damage berkala, Ya. ini akan ngebuat dari Fabian, sekalipun dia punya absorb damage, itu nggak akan cukup banyak. Bisa bertahan, nggak akan cukup banyak. Dan balik lagi, di kondisi di game yang kedua kali ini, di atas kertas, target turtle pertama harusnya ada di tangan Liquid. Harusnya sih kayak gitu Di ya. atas kertas. Makanya sekarang kita bakal lihat tanpa kehadiran kedua gold laner terlebih dahulu karena di awal kita bakal lihat Turtle menuju ke area atas, tapi ini akan menjadi menarik karena yang hasil potensial untuk player ini sebenarnya mengganggu banget dan terjadi di game sebelumnya juga mengganggunya pergeseran-pergeseran yang bisa dilakukan, tapi untuk Oshi mereka udah mulai start duluan lah. Wait. Kali ini ternyata sesuatu yang berada di atas kertas itu langsung berubah ketika kenyataan di lapangan. Dan para pasukan dari tim Arakioshi berhasil memanfaatkan dengan sangat baik. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid bakal coba di distraksi depan seorang Yeskiel. Purify, kali ini sudah digunakan seorang Yeskiel agar tidak tersangkut. Dari sosok dari seorang Idok mencoba mendapatkan Tsunami Slam, tapi gak ada yang berhasil. Karena berspot banget di tangan dari seorang Iron Shiki. One last hit yang sangat mahal. Wah, dapatnya langsung ke arah gold laner sih. Itu yang jadi mahal banget buat tim Liquid ID. Meskipun mereka harus kehilangan Turtle ya. Jadi pertukarannya lumayan imbang buat sekarang. Pertukaran antara Turtle dan juga eliminasi, tapi tetap kedua gold laner harus bisa dijaga dengan baik, harus bisa dibantu dengan baik. Masalah di area atas, antara adanya Mufis dan juga Idit, mungkin nggak akan terlalu terasa ketika ada di arah laning. Dan itu bakal terasanya ketika masuk ke area team point, inisiasi dari seorang Idit. Jangan lupa, Idit ini punya damage juga. Jadi bisa dibilang tim Liquid ID ngebawa damage yang begitu masif dari hampir semua sisi. Ya, kalau ngomongin ke arah posisi kali ini ya, yang aku suka adalah di mana Yeskiel sih. Yeskiel dia positioningnya aman satu, dan kedua dia punya 2 escape mechanism gitu loh. Dia punya sosok dari Purify supaya nggak terkena Tsunami Slam, dia punya Crimson Bacon, dan bahkan trigger ke arah dia bisa menjadi rugi kalau nggak ada informasi atas Purify-nya. Betul sih. Dan ya tadi Crimson Beacon-nya pun bisa dimainkan dengan secara agresif juga. Itu jadi satu masalah buat Arkeologi nanti mampukah mereka bertahan. Aku suka sekali invasi jungle seperti ini karena di depan sana Susu akan mendapatkan satu purple buff. No way Fabian berhasil tetap mengamankan purple buff-nya dengan sangat tenang. Invasi dari Arkeologi gagal. Cukup aman. Dan sepertinya tidak banyak juga sih untungnya spell yang dikeluarkan ya oleh Arkeologi. Jadi mereka masih bisa kontes ke area Turtle. Paling tidak ada flicker aja di 2 pemain. Tapi selebihnya mereka masih punya ultimate yang cukup untuk melakukan kontes kali ini. Dan pertanyaannya adalah tim Liquid ID, apakah mereka melepas lagi seperti Turtle yang pertama? Gak Atau boleh. sekarang? Gak boleh.
kalau mereka lepas, ini yang dirugikan Iron Shiki masalahnya. Kasian, di lane ini akan cukup berat, tapi Idok itu sana target mereka sama Fabian Tsunami Slam! Berhasil menancapkan Spear of Distraction, tapi lihat Sosoke! Retribution yang sangat tenang, tapi depan sana Idok. Harus bertengger oleh seorang Iron Shiki. Susunya menuju ke belakang, flicker for defensive. Gak bisa diselamatkan oleh permasukan dari tim Iron Shiki. Thailand! Akankah menjadi penyelamat kali ini? Lihat mencoba untuk seorang Iron Shiki. Mendapatkan seorang Iron Shiki menjadi hal yang sangat mahal kalau memang mampu. Tapi dengan under 5 menit, tandanya full, plating gold, dan bahkan turret dipecahkan oleh seorang Toy. Mengamankan waktu semaksimal mungkin. Ini jadi dilema ya, mereka memang bisa ngedapetin 1-2 poin eliminasi untuk seorang Iron Shiki. Tapi mereka harus kehilangan auto turret dari mana ada pertandingan gold yang membuat poinnya jadi lebih powerful lagi untuk beberapa saat ke depan. Atau bahkan ini bisa berkelanjutan sampai ke arah mid game. Wait, kalau tadi Idok memberikan informasi yang mahal, ini akan ada invasi gila-gilaan. Dan yes, itu dia. Informasi dari Idok berarti nampaknya tersalurkan dengan baik. Karena satu buah Little Wanderer tadi berhasil di retribution oleh para pasukan dari tim Liquid. Tandanya Dairen bakal coba dengan way of taken. Mencoba menyelamatkan dirinya. Tim fight cukup besar, masih bisa selamat. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka harus kehilangan karena para pemain dan Shadow Kill. Hampir saja mendapatkan 2 point kill. Spear of Distraction yang menyangkut ke arah seorang Red. Gak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Karena Fabian berhasil bernyanyi. Tempo pianonya dengan double kill. Berhasil memanfaatkan luar biasa. Dan membuat tim RRQ kehilangan 4 pemainnya. The one last man standing ada di arah Toy. Kehilangan 4 pemain dan tim Liquid ID. Ini keuntungan yang masif banget untuk mereka. Spin on Distraction Connect dan ada satu delay yang akhirnya terjadi juga. Dan Fabian, dia tinggal nyapu aja dengan nyanyiannya dia, dengan rhythm of joy-nya dia juga. Dan sekarang, keunggulan gold yang tadi sempat dipegang oleh RRQ Hoshi akan segera bergeser. Untungnya Toy, dia masih dalam kondisi yang cukup aman, dia udah pegang satu malam tiket juga. Yang ngebuat nanti range-nya akan jadi lebih jauh, ada tes tambahan atau movement speed juga untuk seorang Toy sendiri. Dan let's see, dengan turtle yang ketiga hadir, apakah ini akan menjadi satu dominasi untuk seorang tim atau ini bakal jadi kontes yang benar-benar besar yang bisa diamankan oleh kedua belah jungler. Oke, tadi sempat berbicara kalau di turtle kedua didapatkan tim RRQ atau mendapatkan kerugian untuk Iron Shiki. Tapi ternyata dengan 2 poin kill yang sangat mahal, di sana mereka berhasil kembali ke kepala dan retribution. Film Distraction menyangkut Iron Shiki karena purified dan hilang aja. Shadow kill-nya bakal Tsunami Slam membuat pasukan dari tim Liquid harus kehilangan 2 pemainnya. Dari Tyron dengan seorang Winnie, double kill di tangan dari sosok seorang Winnie dengan sangat mahal. Meanwhile Idok gak bisa inisiat purified-nya. Karena dengan darah sekaratnya dia, Flicker mau dimenerang untuk defensif. Dibandingkan harus kehilangan Idok juga. Ya, tapi ini satu move yang bagus sih dari Widi ya. Kalau misalnya tadi kita lihat satu finishing akhirnya terjadi ke arah Dairen, itu malah jadi keuntungan tambahan. Mungkin bisa lihat dari replaynya ketika Spear of Distraction-nya masuk pada saat sebelumnya udah diambil juga. Dan lantern play dari semua untuk ngeganggu dari BSTL ini lumayan susah buat nangkep siapapun karena mau up damage yang udah gak ada yang Shiki, gak ada Fabian. Gak ada Toy. Iya, dari lawannya gak ada Toy juga. Gak ada Toy, jadi bebas banget. Iya. Cuma yang bisa kita lihat di sini, sustainability team fight-nya itu masih dipegang dari tim Liquid tadi. Iya. Riz gak bakal bisa banyak untuk ngelakuin tampar-tampar dengan fit impact-nya. Gak bakal bisa. Benar-benar, jadi memang masih cukup dilematis ya untuk kedua belah tim saat ini. Dan lihat ke arah itemization, ini tinggal gimana sort aja untuk Iron Shiki dan Osutsujinu yang udah mengamankan ke arah Melvin Ground akan ngebuat penetrasi lebih maksimal. Dan mungkin sejak item ini diambil, Osutsujinu bisa main dengan lebih agresif lagi. Dia bisa mainin shadow kill-nya dengan lebih bebas. Asalkan ada space yang bisa diciptakan. Makanya objektif turret menurutku ini harus mulai diambil juga sama RRQ, terutama di area top lane yang harusnya bisa mereka dapatkan pertukarannya tapi sama inner. Tapi kalau ngomongin ke arah Moskov ya, salah satu pemain yang cukup memanfaatkan Spear of Distraction yaitu dari sosok seorang Iron Shiki. Dia benar-benar tahu banget manfaatin ke arah Spear of Distraction. Dia tahu banget untuk dapetin momentum. Tapi di sana langsung ada Idok, bakal coba dipaksa dengan Tsunami Slam. Mundur ke belakang, Winnie menjadi target utama dapatkan arah yang tertinggal. Shutdown total Spear of Distraction. Itu dia. Sosok dari seorang Iron Shiki yang selalu berhasil menancapkan tombaknya. Rasakan tombakku. Iya, itu yang baru dibahas sama Ranger Mas dan sekarang langsung memberikan keuntungan. Memang mungkin mereka akan kehilangan satu Lord. Tapi ada lihat, ada satu inner turret yang bisa disecure juga oleh tim Liquid ID dan RRQ Hoshi. Semoga Lord ini bisa mereka maksimalkan dengan baik karena itu bakal jadi sangat penting untuk mereka mendorong lebih dalam lagi. Lihat replay sedikit, semua pemain udah tumbang, satu Spear of Destruction-nya langsung connect.
Dan itu udah jadi satu hal yang sangat menguntungkan gitu buat mereka. Kalian bahkan bisa lihat ekspresi kita kan? Oh, itu untung gelap ya. Iya, betul. Aku ketahuan banget pas gitu kan. Oke, tapi kali ini kita melihat di mana Ward berhasil didapatkan Arkeoshi. Dengan gold yang tidak terlalu jauh, membuat para pasukan dari tim Arkeoshi harusnya masih harus pelan-pelan untuk masukin penetrasi ke dalam turretnya. Kedua, Liquid ID ini punya Fabian. The power of joy-nya itu benar-benar mengerikan. Lihat, dia staking. Dia akan siapkan untuk bermain dengan tempo dan banget Shadow Kill belum dikeluarkan Sujin. Dia tahu dia nggak bakal main buru-buru, dia nggak bakal main tempo kencang supaya dia akan nungguin initiate power dari Idol. Oke, initiate power dari Idol nih berarti yang kita nantikan buat sekarang. Apalagi nih kalau yang first pick harusnya akan jadi cukup mahal buat Arkeoshi. Harus dimainkan dengan sangat efektif untuk bisa kerasa worth it. Dan Noi, mereka juga udah bisa deliver damage yang sangat banyak. Bersekir Fury sudah ada di tangan. Jadi tim Liquid ID, defense seperti apa yang bisa mereka bawakan? Karena Chusin, ini bukan tipikal mid laner yang bisa nge-clear dengan cepat. Dia butuh waktu, dia butuh momentum juga. Dan hopefully Aran bisa mainkan onwardnya dengan baik. Karena itu bisa dibilang akan menciptakan momen defensif yang bisa dimakan oleh tim Liquid ID. Dan Fabian tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Gak bisa kalau bukan duluan juga buat Fabian. So far ya, Ya. ini ada permainan yang bisa dimainkan oleh tim Liquid. Mereka bisa mainin typical split push. Head to head memang dengan Hayabusa. Nah itu mungkin waktu yang akan dimainkan ketika udah adanya Wind of Nature. Ya. Saat ini kalau dari sosok Iron Silver sendirian bahkan di cover ini sebenarnya masih ada gameplay. Cuma yang kita tahu, yang kita pahami adalah Liquid selalu suka dengan gameplay. Oh, tsunami slave. Sosok Wedi, di balik Danris yang dapat kali ini pada masa dan Jemar Arkeoshi kembalikan ada Fabian. Bernyanyi dengan indah, berhasil dapat Danris. Wedi ter-take down, tapi lihat free hit dari seorang Choi membuat salah masukan dari tim Liquid mereka kill pemainnya. Direct, distraikan dari sangat mahal, tapi lihat di sana, 1 poin kill tidak bisa diselamatkan kembali. One last man standing and the game wild. Ini bencana, sang raja mengamuk, sang raja menghancurkan sang kuda hitam dan memastikan game ini di tangan mereka.